Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Madras Agustin. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai acara kelima. Nah, yang pertama kita buka dulu arsipnya, terus kita ke New Maps, terus kita klik yang My Templates. Nah, ini blank map, terus kita oke. Nah, kalau udah kita klik kanan layers, terus ke Properties. Kayak biasa, atur buat koordinat sistemnya WGS, apply, oke. Nah, kalau udah kita bisa masukin buat peta rawan bencananya dulu. Nah, kita klik kanan layers, data, terus kita masukin peta rawan bencana tanah longsor yang kita kemarin buat. Nah, nanti warnanya kayak gini, terus kita bisa ke properties buat simbologi si kelas-kelas dari peta rawan bencana kita, simbologi, kategoris, terus ke value field, terus ke bawah scroll cari ke kelas KB, terus add value, terus nanti di sini kita warnai sesuai dengan ketentuan yang kemarin diberikan. Kalau rendah itu apa dan sangat tinggi itu apa. Nah, di sini saya ganti dulu warnanya sesuai ketentuan. Nah, karena buat kelas tinggi ini warnanya electron gold, nanti bakal bersinggungan sama warna kontur, makanya buat colornya itu kita ganti jadi raw. Nah, kita cari. Oke, kalau udah semua diganti sesuai kelas kayak gini, terus kita apply aja. Terus oke. Nah, nanti keluar hasil dari veteran bendernya kayak gini. Nah, terus kita layers lagi. Kita klik kanan, terus kita add data. Nah, terus kita cari buat SHP batas desa. Kita add. Nah, nanti warnanya bakal kayak gini. Terus yang kita lakuin itu kita ke geoprocessing pertama. Terus kita ke dissolve. Nah, terus buat inputnya ini kita masukin batas desa. Nah, buat dissolve fields-nya itu karena saya di sini kan pakai peta kecamatan. Nah, makanya nanti kan desa sama kelurahan. Nah, nanti kita makanya ini yang desa sama kelurahan, terus ininya output feature kelasnya nggak usah diubah, diapa-apain, terus kita klik oke. Kalau hasilnya kayak gini udah selesai, kita bisa unchecklist buat batas desa pertama yang kita pakai tadi, kita unchecklist saja. Nah, terus yang ini nih, kita klik buat simbolnya. Nah, terus buat fill color-nya itu kita ganti no color. Terus kita ke edit simbol. Terus kita ke outline. Terus nah karena di sini saya pakai peta kecamatan, sini makanya pakainya batas kelurahan sama desa. Nah, terus edit simbol. Nah, terus ininya unchecklist aja. Nah, kayak gini terus oke. 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 Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa klik di sini, klik kanan, layers batas desanya. Kita ke properties. Terus kita ke labels. Nah, terus ini di checklist biasa. Nah, terus ini desa kelurahannya udah diubah, terus yang ini kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Ini misal saya 10, disesuaikan aja. Nah, terus ke simbol. Nah, terus kita ke edit simbol. Nah, terus kita ke mas. Terus kita klik halo, terus oke. Oke. Nah, terus jangan lupa present properties di kita ini, terus ini always horizontal. Nah, terus buat yang duplicate label kita remove duplicate labels, oke, terus kita apply. Nah, kita oke. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita akan masukkan SHP untuk kontur, sungai, dan jalan. Nah, kita klik kanan layers, add data, buka folder HR5, terus kita masukin SHP yang kita pakai. Di sini kan saya pakai Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini kita cari jalannya, kita pilih yang LN. Nah, kita add. Gini, terus klik kanan lagi, add data, kita cari kontur, LN juga, kita add, terus ke layers, lagi, add data, lalu kita masukin sungai, yang LN juga. Oke. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, buat mempermudah kita bisa klik konturnya buat di daerah penelitian kita aja. Caranya ke geoprocessing, klik, terus buat inputnya itu kita pilih kontur. Nah, terus outputnya, klik feature-nya itu kita pilih peta rawan bencana tanah longsor, ini nggak usah diubah, kita oke aja. Kita tunggu. Nah, nanti kalau konturnya ini di unchecklist, untuk konturnya bakal masuk yang di daerah penelitian kita aja. Nah, nanti kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menyimbologi untuk kontur sungai dan jalan ini sesuai dengan SNI. Misal yang pertama di sini saya kontur, di sini saya jalan terlebih dahulu, properties. Nah, terus kita ke simbologi, ke kategoris. Value field-nya kita ganti remark, terus add all value. Nah, nanti kayak gini. Nah, yang kita pakai itu cuma jalan kolektor sama jalan arteri. Nah, nanti yang ini kita hapus saja, pakainya remove. Misal kita klik jalan lain, remove. Nah, lakukan hal yang sama buat jalan lokal sama jalan setapak. Kalau udah hapus, kita klik buat jalan arterinya. Nah, di sini kita ke edit simbol, pilih dulu buat jalan arterinya, misalnya ini. Nah, terus kita edit simbol. Nah, terus buat yang ininya tuh kita nanti pilih ke ubah sesuai dengan ketentuan SNI. Kita klik color ini, terus kita ke more colors. Nah, kalau di itu kita ganti ke RGB dulu. Nah, kita di sini buka buat SNI-nya dulu. Di sini saya mau memakai skala 1/25.000. Nah, di sini kalau jalan arteri itu kan warnanya magenta. Nah, buat RGB-nya kita pilih 255, 102 sama 255. Nah, kita balik lagi ke ArcGIS. Nah, RGB-nya 255, kemudian tadi 102 sama 255. Ini klik 102. Nah, terus kita oke aja. Oke. Nah, kalau udah ini kita sesuaikan. Selanjutnya kita atur ketebalannya sesuai SNI. Terus kita oke. Kalau udah kita oke. Nah, sama buat kayak jalan kolektor tadi, klik simbolnya, cari jalan kolektor atau jalan utama, edit simbol, terus yang warna ini pilih colors, nah terus more colors. Nah, kita lihat juga di SNI. Di sini kalau jalan kolektor sama kayak jalan arteri warnanya 255, 102, 255. Kita ganti ke RGB. 255, 102. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan aja juga buat ketebalannya sesuai dengan SNI.
Kalau udah sesuai ketentuan SNI, kita ke apply aja, terus kita oke. Bisa juga labeling buat kontur sama sungainya. Nah, kita klik di sungainya, klik kanan, terus kita ke properties. Selanjutnya kita akan melabeling sungai dengan cara kita klik sungai, klik kanan, terus properties. Terus ke simbology, ke kategoris, terus ke ini kita cari remark, terus add value. Nah, nanti yang sini cuma dipilih sungainya aja. Nah, kayak tadi ini dipilih, terus dihapus, terus ini dihapus. Nah, kita klik dua, terus di sininya kita cari sungai ini. Nah, terus kita bisa lihat ketentuan ketebalannya di SNI. Kita lihat ketebalannya itu 0,2 ya sungai ya. Nah, kita atur di sini jadi 0,2. Nah, terus oke, apply. Nah, terus kita habis itu bisa kita tutup aja dulu. Nah, terus kita bisa ke kontur ini. Nah, kita kontur yang diklik tadi, kita klik kanan, terus open attribute table. Nah, terus kita ini tambahin, terus add file, kita namain IK, terus buat tipenya kita pilih float. Kita oke, cari. Nah, kayak gini kan. Terus kita ke file kalkulator. Nah, terus kita cari ini, file KNT, spasi, MOD 50, 50 sama dengan 0. Ini terus kita oke. Kita tunggu. Nah, hasilnya kayak gini kan keluar. Nah, terus kita habis itu tutup aja. Nah, ini klik kanan, terus ke properties, symbology, kategoris. Ini pilih remark, ini pilih K, add value. Nah, kayak gini. Buat yang min 1 itu warnanya nanti kita ganti buat electron gold dengan ketebalannya 2. Begini, oke. Buat yang satu itu kita pilih electron gold lagi, ketebalannya 1 kayak gini, oke. Terus apply. Nah, terus habis itu kita bisa ke labeling, labels nih. Nah, kita checklist buat ininya, label features in this layer, kita ganti ke divine class. Nah, terus buat ini SQL query-nya kita klik. Nah, terus ini kita ketik. Cari dulu IK ini. Terus kita sama dengan get unique value. Kita klik yang min 1. Oke. Nah, udah. Terus kita ke expression. Nah, ini hapus dulu. Terus kita ke file KNT. Nah, terus habis itu file KNT spasi plus petik 2 spasi M petik 2 kita oke. Nah, terus ini Arial kita ke simbol aja langsung. Nah, ini ganti Times New Roman. Nah, size-nya 8 aja nggak apa-apa. Terus edit simbol. Terus di mas ini kita pilih halo. Oke. Oke. Nah, terus jangan lupa ke placement properties, ininya unchecklist ganti on the line, ininya unchecklist ganti parallel. Terus ininya remove duplicate labels tetap kayak gini. Terus oke. Terus habis itu apply. Oke. Nah, nanti ditunggu hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ini dulu alat value-nya ini kita klik terus kita pilih no colors dulu. Oke, sama ini juga no colors. Oke. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, terus selanjutnya kita bisa ke insert. Nah, data frame. Nah, nanti ini data frame kayak gini. Pastiin dulu koordinatnya juga biar sama. Nah, terus kita bisa add data batas provinsi se Indonesia kita add. Nah, nanti kalau udah keluar hasilnya kayak gini, kita copy layer buat peta rawan bencana. Kita copy di sini terus kita kasih layers. Nah, nanti keluar kayak gini. Nah, terus kalau nggak kelihatan misal itu kita bisa ke zoom to layer aja. Nah, kayak gini kan. Nah, nanti kelihatan di sini kan. Nah, terus kita bisa ganti warnanya ini, kita klik kanan ke properties. Kita tunggu. Nah, kita ke simbology. Nah, ininya nanti dihapus saja. Nah, nanti sisa ini kita ganti ke solar yellow aja. Oke. Oh, buat outline colornya no color aja. Oke. Terus apply. Oke. Nah, di sini kita bakal mengganti buat warna dari batas provinsi ini. Kita klik kanan, terus ke properties. Terus ganti warna dulu pertama. Cari light green. Oke. Oke. Edit simbol, outline. Terus karena ini batas provinsi, berarti yang ini. Terus kita oke aja. Terus oke. Terus oke. Tunggu, nah nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kemudian kita bisa nge-labeling buat si batas provinsi ini properties. Labels. Nah, ini checklist label feature in this layer. Terus ini tetap provinsi. Nah, kita klik simbol aja. Nah, ini ganti Times New Roman. Terus size-nya 10. Terus edit simbol. Terus kemas. Halo. Oke. Oke. Nah, placement properties-nya juga dipastiin lagi. Remove duplicate label. Nah, terus oke. Apply. Oke. Nah, ditunggu. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Kalau diperkecil lagi, dilihat. Nah, ini bakal keluar nama provinsinya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengubah background putih yang ini karena di sini kan laut. Nah, kita klik kanan buat yang putih itu. Terus kita data frame properties, klik. Terus ke frame. Nah, buat background ini diganti ke LT blue. Terus apply. Oke. Nah, hasilnya bakal kayak gini.
Terus kita bisa tambahkan buat tulisan Laut Jawa sama Samudra Hindia di sini. Nah, kita langsung teks saja. Diklik kan. Terus properties. Nah, kita ganti jadi Laut Jawa. Change symbol. Ininya Times New Roman. Terus edit simbol. Mas, halo. Oke, oke. Apply. Oke. Nah, buat yang di Samudra Hindia ini kita copy aja. Klik kanan, properties, terus kita ganti Samudra Hindia. Terus kita apply, oke. Nah, kita bisa pindah-pindahin buat ininya sesuai dengan yang kita tentukan agar pas. Nah, misal udah, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu layouting. Selanjutnya kita bisa ke bagian 2, yaitu layouting, di mana kita bisa ke layout view di sini. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Kita atur buat kertasnya jadi A3. Nah, yang bagian sini kita klik kanan. Nah, terus kita page and print setup. Nah, di sini kan kita cari nih kalau di size-nya yang paper ini nggak ada A3. Nah, kan di sini nggak ada A3. Nah, terus kita pindah aja langsung ke bagian sini. Size-nya ini kita ganti ke A3 ini. Nah, terus ininya ke landscape. Nah, kayak gini, terus kita oke. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Nah, yang untuk membantunya itu kita keluarin dulu buat ini di luar kotaknya. Biar mempermudah. Ini juga. Ini dikeluarin dulu sama. Nah, nanti kayak gini. Kemudian kita akan membuat garis bantu sesuai dengan ketentuan yang ada di mana garis bantu yang akan kita berikan yaitu. Nah, pertama kita mulai dari kiri dulu, di mana dari sini ke sini itu 3 cm. Nah, kita zoom aja biar gampang. Nah, dari sini ke sini itu 3 cm, berarti segini. Kita klik di sini. Nah, terus selanjutnya itu lagi dari 3 cm ini ke sini kita buat 1 cm di 4. Nah, terus kita geser ke bagian sini. Nah, bagian sini buat dari sini ke sininya itu 1 cm di 41 ini. Nah, kita klik. Terus dari 41 ini kita tarik ke sini itu 10. Berarti kan kalau 10 41 kurangi 10 kan di 31 kan. Nah, kita klik di sini. Nah, ini 10. Nah, kemudian kita buat juga garis bantu. Nah, ini ke sini itu 0,5. Berarti kan 30,5 di sini. Nah, terus dari sini itu ke sini berarti 29,5. Kayak gini. Nah, kalau udah buat garis yang dari atas ke bawah itu udah, kita bisa buat garis yang menyamping. Nah, buat garis yang menyamping itu dari sini ke sininya itu 1 cm. Kita klik 1 cm. Nah, kalau udah kita klik lagi dari 1 cm ini ke sini juga 1 cm lagi, berarti kita klik 28. Nah, kalau udah yang di bawah. Nah, dari bawah, dari sini itu ke atas juga sama, 1 cm, 1 cm. Kita klik, kita klik. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu, nah, selanjutnya kita bisa masuk, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan aja biar si petanya ini ada di kotak-kotaknya. Kita sesuaikan dulu. Nah, kalau udah sesuai kayak gini itu kita harus membuat rectangle. Untuk membuat batas layoutnya, kita klik rectangle di sini. Kita klik. Nah, terus kita buat sesuai dengan di sini. Kita klik kayak gini, udah. Kemudian kita klik 2 kali. Kita ganti warnanya fill color itu jadi no color. Terus outline colornya itu kita ganti jadi warna hitam. Terus kita apply aja. Oke. Nah, sama untuk yang di sini juga kita buat garis bantu pakai rectangle lagi. Kita buat lagi di sini. Kita tarik. Udah, klik 2 kali, fill colornya sama, no color, outline colornya jadi warna hitam, terus di apply, oke. Nah, kemudian kita akan memberikan grid pada peta ini. Caranya yaitu, nah kita klik pada petanya, terus kita ke properties, kita tunggu. Nah, terus kita bisa ke bagian grid. Nah, kita pilih new grid. Kita habis itu measure grid, kita next. Kita ganti text message label, kita ganti warna tanda panahnya itu jadi warna merah atau mas red. Nah, ini. Nah, terus kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita next aja. Kemudian kita next lagi, terus finish. Klik properties di sini. Nah, access-nya nggak usah diubah. Labels-nya kita akan ganti menjadi font Times New Roman. Nah, ini. Size-nya kita pakai 10. Kita additional properties. Terus kita number format. Nah, terus buat rounding-nya kita ganti 0. Kita oke. Pastikan lagi Times New Roman. Size-nya 10. Kita oke. Terus nah, terus intervalnya ini sesuai sama skalanya aja. Kita apply, oke, apply, oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan untuk MT dan MU, di mana kita klik teks. Kita zoom.
Nah, kita ketik dulu. Nah, selanjutnya kita atur dulu buat ininya ke change simbol. Terus ininya fontnya kita ganti Times New Roman. Nah, fontnya 10 tetap. Terus kita oke. Terus apply, oke. Nah, nanti ini sesuaikan aja. Nah, kalau susah kayak gini kita bisa memakai garis bantu biar si ininya itu ada di tengah-tengah. Misal kayak gini. Nah, terus sama kita copy aja yang ini. Kita paste di sini lalu kita tulis MU. Kita klik kanan ke properties. Terus ini ganti MU, terus apply. Oke. Nah, karena ini kayak gini kita bisa ke rotate ini. Nah, terus kita bisa putar buat si MU-nya nanti disesuaikan aja biar dia lurus tiap gridnya. Selanjutnya kita akan memasukkan keterangan peta yang ada di sini. Nah, kita bisa klik insert, terus kita masukkan picture. Nah, ini kita cari dulu misal di data yang udah kita unduh. Saya unduhnya di Drive Shell. Nah, ini nih kita sesuaikan logonya. Mau sebesar apa. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan. Kita bisa ke teks. Terus kita bisa tulis di sini. Klik kanan. Kita akan tambahkan tulisan jurusan teknik lingkungan. Nah, kalau udah kita bisa ke change simbol. Terus kita fontnya ini diganti ke Times New Roman. Size-nya 12, kita bold. Terus ke edit simbol. Nah, terus di masnya ini kita pilih halo. Nah, terus oke. Udah, oke. Nah, jangan lupa ratanya rata tengah, kita apply, oke. Nah, nanti hasil kayak gini, kita sesuaiin aja biar dia tuh di tengah. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa membuat batas. Nah, kita bisa membuat batas ke rectangle, terus line. Nah, terus kita tarik garisnya ini untuk batas. Kita tarik garis lurus biar menjadi pembatas. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa copy aja buat tulisannya di sini. Nah, terus kita paste aja. Nah, terus kita klik kanan ke properties, terus kita ganti namanya jadi peta rawan bencana tanah longsor. Nah, terus kita add aja, apply, oke. Nah, ini disesuaikan lagi. Nah, terus ini di copy lagi, masukin, kita paste, klik kanan, properties. Terus habis itu kita ganti jadi nama daerah penelitian, di mana daerah penelitian. Di sini saya menggunakan Kelurahan Metasi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sudah kita change simbol. Terus fontnya itu kita ganti ke 10. Nah, kayak gini. Terus oke, oh, jangan lupa boldnya kita hilangin. Oke, apply, oke. Nah, kita pasin aja di tengah kayak gini. Nah, kalau udah, selanjutnya kita juga copy aja garis yang di sini. Kita copy. Terus kita tempel. Sesuaiin lagi di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan arah mata angin. Di mana caranya yaitu kita ke nah, kita klik insert, terus kita masukin ke north arrow. Kita pilih yang S3 North 03, terus kita oke. Nah, terus ini taruh di tengah sini, kita sesuaikan, dikecilin aja. Nah, terus kita bisa klik teks. Nah, karena kita di sini di Indonesia, jadi ini kita ganti utara, kita klik aja di sini. Terus kita klik kanan. Kita ganti dulu jadi U. Nah, kalau udah, kita properties. Terus sesuaiin aja dan simbol. Di sini kita ganti Times New Roman. Kalau udah, kita edit simbol. Terus masnya kita ganti halo. Terus kita oke. Nah, kita bisa sesuaiin aja biar si N itu ketutup. Terus kita oke, terus kita apply. Terus oke. Nah, terus ini ditutup. Nah, nanti hasilnya apa kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa ke insert lagi untuk membuat skala. Terus kita scale bar. Terus kita pakai yang alternatif scaling bar 2. Nah, terus kita ke properties. Nah, ini ganti Times New Roman dulu. Nah, kita pilih yang itu kita number divisionnya itu pakai 7, terus ininya 0. Nah, terus buat when resizingnya itu kita ganti ke adjust division and division values. Terus buat division unitnya itu kita kilometer. Terus labelsnya itu eh, kita ganti jadi km. Terus ke number and format kita ganti ke division and first midpoint. Terus polisinya tetap seperti ini. Kemudian kita apply aja. Terus oke. Jangan lupa untuk division value-nya ini kita ganti dengan skala. Yang kita pakai itu dibagi sama 100.000, terus kita apply aja, terus oke, terus di sini oke. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini, terus nanti disesuaikan aja besar kecilnya. Selanjutnya kita bisa ke insert, terus ke scale text. Nah, terus kita absolute scale-nya, kita ke properties.
Terus fontnya kita ganti Times New Roman, scale text-nya ini kita pilih absolute. Nah, buat separatornya yang ini udah, terus kita apply, oke. Terus oke. Nah, nanti keluarnya kayak gini, terus kita taruh di sini. Nah, terus kita copy aja yang ini, terus kita paste. Nah, terus kita ke properties, terus tulis aja skala, terus apply, oke. Kayak gini, terus kita taruh di sebelah sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya kita copy line-nya, kemudian kita atur. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat penyusun di mana kita copy aja yang ini nih. Nah, kita copy, terus kita paste. Nah, terus kita taruh sini, terus klik kanan, properties, terus kita ganti disusun oleh, terus oke. Paste. Nah, ini kita copy lagi, terus kita taruh sini, terus paste. Terus kita klik kanan, properties, terus kita tulis nama kita, garis miring, name kita, garis miring lagi, blok 3. Kita apply, oke. Gini kita taruh, kita sesuaikan dari tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita copy lagi line-nya. Ini kita copy, kita paste. Nah, kita taruh sini, sesuaikan. Nah, selanjutnya habis itu kita bisa membuat keterangan peta dengan cara selanjutnya kita ke insert, terus kita ke legend. Nah, isinya yang bakal dimasukin itu kontur, sungai, jalan, batas desa, dan keterangan peta bencana. Kita next saja. Nah, terus legend title-nya ini kita ganti ke keterangan. Nah, terus ininya diganti 12 aja. Fontnya kita pilih Times New Roman. Kita next, kita next, kita next, finish. Nah, kita geser ke sini dulu, biar mempermudah kita. Nah, terus langkah selanjutnya itu kita akan menaruh keterangan ini satu-satu ke sini. Kemudian kita klik kanan di sini, terus kita pilih convert to graphic. Klik kanan lagi, terus kita pilih ungroup. Nah, kalau udah kita bisa masukkan satu-satu buat keterangannya itu ke dalam peta yang di sini. Nah, buat ini kita pakai garis pandu lagi biar gampang dan biar rapi. Nah, untuk urutan dari keterangan ini, kita sesuaikan terlebih dahulu yaitu titik, garis, dan juga poligon. Nah, berarti kita akan membuat batas desa terlebih dahulu. Nah, kita caranya itu klik sini, terus kita pilih klik line, kita perbesar terlebih dahulu biar rapi. Nah, terus di sini kita buat garis, tarik. Nah, kita klik 2 kali, terus kita ke properties, terus kita change simbol. Nah, karena di sini saya pakainya batas kecamatan, makanya di sini berarti batas kelurahan atau desa. Nah, kita klik sini, terus kita edit simbol. Nah, terus ininya di uncheck saja. Nah, terus buat ketebalannya itu nanti ikut di SNI. Terus selanjutnya kita masukkan jalan. Nah, kita copy aja di sini, biar ukurannya sama. Nah, terus kita ganti di sini ke jalan arteri. Klik kanan, properties, terus tulis jalan arteri. Kemudian oke, dipasin aja. Terus selanjutnya itu jalan kolektor. Kita pindah ke sini. Kita copy lagi, terus kita paste. Terus klik kanan, properties. Terus ganti namanya jadi jalan kolektor. Terus di oke, pasin. Nah, selanjutnya kita bisa membuat keterangan kontur. Gimana kita klik line ini. Nah, kita pilih freehand. Nah, kemudian kita perbesar biar bikinnya gampang. Kemudian kita bisa membuat garis. Nah, ukurannya disesuaikan aja. Terus kita copy aja. Terus kita paste. Nah, terus ukurannya lebih dikecilin lagi. Terus kita pindah. Nah, nanti bisa disesuaikan aja buat konturnya. Misalnya mau lebih rapi, kita buat garis pandu lagi. Terus kita geser-geser aja buat konturnya. Nah, misal kayak gini kan. Nah, terus kita copy aja buat tulisan yang di sini. Kita copy. Nah, terus di sini kita paste terlebih dahulu. Nah, terus kemudian di sini nanti kita di klik kanan, terus ke properties, terus di sini dipakai untuk ika yang kita gunakan, yaitu 50 meter. Nah, terus buat yang simbol, kita pakai bold aja. Oke, terus oke. Nah, kita sesuaiin lagi. Nah, terus ini warnanya itu kita ganti. Warnanya jadi electron gold. Tebalannya disesuaikan kayak ika. Oke, yang ini juga jangan lupa diganti jadi electron gold. Oke. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Kemudian kita copy aja buat keterangannya. Ini kita klik kanan, terus ke properties, terus kita ganti jadi kontur. Terus kita oke. Terus dipasin.
Kalau kedekatan buat lagi aja. Nah, kalau udah, terus keterangan selanjutnya yaitu sungai. Di sini kita bisa buat lagi, buat sungai. Misalnya kayak gini. Sebelumnya kita klik lagi buat ini, yang freehand. Kita buat sungai. Buat lagi, klik lagi. Nah, kita nanti menyesuaikan dengan warna sungai yang ada di SNI. Ini terus apply, oke. Nanti kayak gini, kita copy lagi buat keterangannya. Terus kita ganti namanya jadi sungai. Sesuaiin sungai. Terus oke. Nah, terus di sini kita akan masukkan buat kelas-kelas peta rawan bencana. Ya, yang pertama kita urutin aja sesuai dengan kelasnya. Selanjutnya kita bisa mengganti jadi sumber. Terus oke. Nah, buat sumbernya ini nanti yang pertama itu laboratorium sel, yang kedua itu kemudian adalah peta RBI dari desa yang kita pakai ini. Nah, itu bisa lihat di Ina Geoportal. Nah, kemudian yang ini adalah sistem koordinat di mana kita copy aja lagi ini. Sini, lalu kita edit. Di sini kita akan menggunakan proyeksi yaitu transfer sesuai dengan ketentuan yang ada di lab. Kemudian kita akan membuat garis bantu untuk membuat inset. Kita klik aja rectangle. Nah, terus kita gambar aja kotak di sini. Klik 2 kali. Terus fill colornya no color, outline colornya warna hitam. Oke. Nah, terus kita buat lagi, satu lagi. Kita klik lagi, terus kita ininya jadi no color, outline colornya jadi warna hitam. Terus kita oke. Nah, kita bisa masukin si insertnya di sini, terus kita sesuaiin aja sama garis bantu yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah kita bisa sesuaiin dengan cari daerah penelitian kita bisa atur skalanya sama buat geser-gesernya pakai pen. Nah, kemudian kita klik kanan buat peta insertnya tadi, terus kita ke grid, terus kita ke new grid, terus kita ke measure grid, terus next. Nah, terus itunya dipilih text variable ganti jadi merah. Oke. Kita next, next, next. Nah, terus kita ke properties. Terus buat labelsnya itu kita fontnya ganti Times New Roman. Nah, ini nanti disesuaikan aja. Size-nya di 8. Terus ke additional properties, terus ke number format, terus roundingnya kita ganti jadi 0. Terus oke, oke, oke. Kita apply, oke, lalu kita apply, kita oke. Nah, nanti hasil dari petanya ini akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan batas daerah penelitian di sini, yang di insertnya kita ke teks. Nah, terus kita pilih yang call out, terus kita klik di batas daerah penelitiannya. Nah, kita tarik aja kayak gini. Nah, terus teksnya diedit jadi daerah penelitian. Kita ke change simbol. Terus kita ganti Times New Roman. Ukurannya sesuaiin aja. Terus oke. Terus oke. Seperti ini kita bisa ke file, kita save namanya jadi acara 5, oke, misal. Kemudian kita ke file, terus kita ke export map. Terus kita tunggu sebentar. Nah, terus ini kan di sini. Terus kita save di acara 5 punya kita. Acara 5 oke, dalam bentuk PDF, kemudian kita save. Lalu kalau sudah, kita bisa tutup AJIS. Nah, sekian langkah untuk acara 5. Lebih maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.